Shalom anak-anak yang hebat. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah hari ini? Miss selalu berharap anak-anak bersama dengan keluarga tetap dalam keadaan yang sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Tapi sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya ambil sikap doa dan Miss Yerni yang akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini karena Tuhan sangat baik di dalam hidup kami. Tuhan Yesus masih memberikan kami nafas hidup, Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami akan belajar Tuhan, berkati, supaya apa yang akan kami pelajari bisa kami pahami dengan baik. Bapa di sorga, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pada buku tema 2, subtema 4 tentang pembagian 3 bilangan. Pembagian 3 bilangan. Nah, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Kakek Beni memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Beni. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Beni? Nah, tadi layang-layang kakek ada 5. Kita hitung sama-sama ya. Ini layang-layang kakek. 1, 2, 3, 4, 5. Layang-layang ini akan diberikan kepada Beni. Nah, kita hitung ya. Ada berapa layang-layang yang diperoleh Beni? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ternyata layang-layang yang diperoleh Beni ada 5. Nah, jadi bisa kita tuliskan dalam bentuk pembagian 5 dibagi 1 sama dengan 5. Ya, 5 dibagi 1, 5 layang-layang dibagi 1 orang, dibagikan kepada 1 orang, orang tersebut atau BNI itu mendapat layang-layang sebanyak 5. Untuk ilustrasi kedua, Tante Beni membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut akan dibagikan kepada Beni. Berapa gulung benang yang diperoleh Beni? Nah, tadi benang Tante Beni ada 7. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, benang tersebut akan dibagikan kepada Beni. Kita hitung ya, berapa benang yang akan diperoleh Beni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, benang yang diperoleh Beni ada 7, atau dalam bentuk pembagian kita bisa tuliskan 7 benang dibagikan kepada 1 orang. Orang tersebut akan mendapat benang sebanyak 7. Artinya apa? Suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya 7 dibagi dengan 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. Ya, jadi suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Paham ya? Oke, kita lanjut lihat ilustrasi yang berikutnya ya. Kakek Beni memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada 5 cucu laki-lakinya. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh ke 5 cucu laki-laki kakek? Nah, mari kita lihat sama-sama ya. Layang-layang kakek ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, layang-layang ini akan diberikan kepada kelima cucunya. Ini cucu pertama, cucu kedua, cucu ketiga, cucu keempat, dan cucu kelima. Kita bagikan layang-layang ini kepada cucu kakek ya. 1, ini untuk cucu pertama. Ini untuk cucu kedua. Ini untuk cucu ketiga, cucu keempat, dan cucu kelima. Nah, coba perhatikan berapa banyak layang-layang diperoleh masing-masing cucu kakek? Ya, layang-layang yang diperoleh masing-masing cucu kakek adalah 1. Jadi, bisa kita tuliskan 5 dibagi 5 sama dengan
1 atau 5 layang-layang dibagikan kepada 5 orang, masing-masing mendapat 1. Kita lihat ilustrasi yang keempat. Tante Beni membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut akan dibagikan kepada 7 ponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Nah, coba kita perhatikan ya. Ini benang Tante Beni ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benang ini akan dibagikan kepada ketujuh ponakannya. Kita hitung ya, ini untuk ponakan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Kita berikan dulu 1 kepada keponakan yang pertama. Kita bagi satu-satu dulu ya. Keponakan kedua, kita berikan kepada keponakan ketiga, keponakan keempat, keponakan kelima, keponakan keenam, dan keponakan ketujuh. Nah, coba anak-anak perhatikan berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya. Ya, masing-masing keponakan Tante Beni memperoleh 1 gulung benang. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk pembagian, 7 gulung benang dibagi kepada 7 ponakan Tante Beni, masing-masing mendapat 1. 7 bagi 7 sama dengan 1. Sampai di sini anak-anak paham? Ya, paham ya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari ilustrasi ini? Ya, suatu bilangan jika dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Miss ulang ya. Suatu bilangan jika dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Contohnya sudah kita lihat ya. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Atau misalnya 5 dibagi 5 hasilnya 1. Dan seterusnya ya. Ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? Nah, ini adalah gambar bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Bingkai layang-layang di sini ada 32. Kita akan membagikan kepada 4 orang. Nah, kira-kira setiap orang mendapatkan bingkai berapa banyak ya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata masing-masing orang mendapat 8 bingkai. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi dapat kita tuliskan 32 dibagi 4 sama dengan 8. Nah, mari kita lihat contoh pembagian berikut ini. 14 dibagi 7 dibagi 2. Cara untuk menyelesaikan soal seperti ini bagaimana ya? Nah, caranya yang pertama kita selesaikan satu-satu. Kita selesaikan dulu 14 dibagi 7. 14 bagi 7 berapa? Atau 7 kali berapa yang menghasilkan 14? Ya, 14 bagi 7 sama dengan 2. Sekarang hasil pembagian 14 bagi 7 ini kita bagi lagi dengan 2. 2 dibagi 2. Ya, 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah, selanjutnya 28 dibagi 7 dibagi 2. Sama dengan berapa ya? Nah, yang pertama kita bagi dulu. 28 dibagi 7 berapa? Ada yang tahu? Atau 7 kali berapa yang menghasilkan 28? Ya, 28 dibagi 7 sama dengan 4 atau 4 kali 7 sama dengan 28. Nah, sekarang hasil pembagian 28 bagi 7 ini kita bagi lagi dengan 2. 4 bagi 2 berapa? Ya, 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, selanjutnya 32 dibagi 8 dibagi 2. Ada yang tahu jawabannya berapa? Ya, yang pertama caranya sama, kita ikutin yang contoh
pertama dan kedua ya. Kita bagi 32 dengan 8. 32 bagi 8 ada yang tahu? 32 dibagi 8 sama dengan 4 atau 4 kali 8 sama dengan 32. Nah, selanjutnya hasil pembagian 32 dengan 8 ini kita bagi lagi dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sampai di sini anak-anak paham? Oke, paham ya? Nah, kalau sudah paham, silakan anak-anak buka bukunya di halaman 210. Anak-anak kerjakan soal yang ada di situ, nomor 1 sampai nomor 5. Ya. Baik anak-anak, materi kita hari ini sampai di sini. Anak-anak tetap semangat untuk belajar ya. Tetap menjaga kesehatan, tetap berdoa, semoga pandemi ini cepat berakhir. Oke, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.